few moments later. Bumbu salam. Kalau nggak salah ini Nak Mutia ya yang kelas 11 RPL 2. Iya Bu, betul. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Nak Mutia sudah kenal belum dengan Ibu? Belum ya Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Putri Diandra Pratiwi. Anak-anak sering biasa panggil Ibu Dian. Nah, Ibu ini merupakan salah satu guru BK di sekolah ini. Nah, bagaimana tadi proses belajarnya anak Mutia? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi sebelum Nak Mutia kesini, kira-kira Nak Mutia belajar apa? Tadi Bu, saya belajar matematika di kelas. Oh, belajar matematika ya. Kemudian nanti pelajaran selanjutnya pelajaran apa? Belajar IPA ya. Nak Mutia apakah suka dengan pelajaran IPA? Lumayan suka sih Bu. Kalau boleh tahu guru pelajaran IPA siapa ya? Bu Rahma Bu. Oh, Ibu Rahma ya. Nah, kira-kira menurut Nak Mutia cara mengajar Ibu Rahma itu bagaimana? Menurut saya Bu, bagus sih karena penjelasannya kadang diberikan contoh. Alhamdulillah ya, kalau cara mengajar Ibu Rahma bagus menurut Nak Mutia. Baik, jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada kali ini, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita diberi keberkahan dan kelancaran. Boleh dimulai. Doa selesai. Nah, Nak Mutia sudah pernah datang ke Rawa Mekah belum? Belum pernah ya? Iya. Nah, jadi Oke, jadi ini kan Nak Mutia baru pertama kali masuk ke ruangan BK. Nah, kira-kira bagaimana kesannya? Mungkin takut Bu, karena di ruang BK sedih sekali. Kenapa Nak Mutia merasa takut? Kan di sini ada Ibu. Nah, di sini Ibu mau kalau Nak Mutia bisa menceritakan masalah yang dihadapi oleh Nak Mutia. Bagaimana Nak Mutia bisa dimengerti? Iya Bu. Oke. Kalau apakah Nak Mutia sudah tahu belum tujuan pertemuan kita hari ini? Jadi di sini Ibu ingin melakukan yang namanya konseling individu. Nah, tujuan Ibu memanggil Nak
Mutia datang ke rumah beta ini itu untuk melakukan konseling. Apakah Nak Mutia sudah pernah melakukan yang namanya konseling? Belum ya. Kalau boleh tahu, apakah Nak Mutia mengerti atau Nak Mutia mengetahui apa yang dimaksud dengan konseling? Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, konseling itu ialah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli yang sedang mengalami masalah agar nantinya konseli dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat meningkatkan potensinya baik dalam bidang pribadi, sosial, karir maupun belajar. Nah, bagaimana bisa dipaham tidak? Bisa. Baik, kalau sudah dipahami, jadi dalam sesi ini peran Ibu adalah sebagai konselor yang akan membantu Nak Mutia mencari solusi. Nak Mutia mencari solusi. Nak Mutia juga di sini punya peran penting untuk bercerita tentang apa yang sedang dialami Nak Mutia agar kita bisa menemukan cara terbaik bersama-sama. Di sini Ibu juga ingin memastikan bahwa sesi ini sesuai dengan aturan. Jadi apapun yang Nak Mutia ceritakan akan tetap menjadi rahasia karena dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tidak boleh dilanggar, di mana Ibu tidak akan menyebarluaskan apa yang dikatakan oleh Nak Mutia, dan begitupun dengan Nak Mutia tidak boleh menyebarluaskan apa yang Ibu katakan. Apakah Nak Mutia masih ragu untuk melakukan kegiatan kita hari ini? Tidak. Jadi apakah Nak Mutia sudah siap melakukan konseling pada hari ini? Ya, siap. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita melakukan kesepakatan waktu. Nah, di sini Ibu ada tawaran waktu sekitar 40 menit. Apakah menurut Nak Mutia ini sudah cukup atau justru sangat lama? Baik, cukup ya. Nah, bagaimana dengan posisi duduknya? Apakah sudah nyaman berhadapan dengan Ibu atau ingin berada di samping Ibu saja? Sepertinya begini nyaman. Oke, sudah nyaman ya. Nah, relax saja ya Nak Mutia. Bagaimana agar lebih relax? Ibu punya cara, yaitu melakukan teknik relaksasi.
eh, dengan cara menarik nafas sebanyak 3 kali dan kemudian hembuskan perlahan sebanyak 3 kali. Apakah anak mutia tertarik untuk mencobanya? Iya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, bagaimana? Apakah sudah lebih rileks? Iya. Baik, kalau begitu langsung saja ya. Jadi setelah ibu melakukan penyebaran angket di kelas anak mutia, ibu mendapatkan informasi bahwa anak mutia ini memiliki permasalahan pribadi, yaitu prokrastinasi akademik. Apakah betul begitu? Iya. Kalau boleh ibu tahu, kalau ibu boleh tahu lebih lanjut mengenai masalah anak mutia. Nah, saya mendengar bahwa anak mutia merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas anak mutia. Bisakah anak mutia ceritakan bagaimana biasanya anak mutia mengerjakan tugas akademik? Saya sering bertugas Bu. Biasanya saya baru mengerjakan tugas saat mendekati tenggat waktu atau deadline. Jadi begitu ya anak mutia. Nah, apa yang biasanya terjadi sebelum anak mutia mulai mengerjakan tugas? Apakah anak mutia merasa sulit untuk memulai? Iya Bu, kadang saya bingung Bu, mau mulai dari mana. Ada juga rasa malas sih Bu dalam mengerjakan tugas, kemudian tugasnya juga sulit Bu. Paham. Jadi selain itu bagaimana anak mutia membagi waktu antara belajar dan kegiatan lain seperti waktu luang atau hobi? Kadang saya terlalu lama bermain media sosial Bu, seperti menonton. Jadi waktu untuk belajar itu jadi sedikit Bu. Oke, jadi tadi anak mutia menyebut bahwa anak mutia sering bingung memulai tugas. Nah, apakah anak mutia pernah merasa takut? Apakah anak mutia pernah merasa takut tugas itu tidak selesai dengan baik? Iya Bu, karena
saya takut tugasnya jelek atau tidak sesuai harapan guru. Jadi anak mutia ini ada rasa takut gagal yang membuat anak mutia menunda-nunda. Nah, bagaimana dengan kemampuan mengatur waktu anak mutia? Apakah anak mutia merasa kesulitan untuk membuat jadwal? Iya Bu, saya merasa tidak pandai membuat jadwal. Kemudian saya juga sering merasa bingung mau mulai dari mana dulu mengerjakan tugasnya. Oke, saya mengerti. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penundaan ini mungkin disebabkan oleh rasa takut gagal atau kecemasan dan kurangnya keterampilan manajemen waktu. Benar begitu anak mutia? Iya Bu, sepertinya begitu. Nah, jadi begini nak mutia, kalau kebiasaan ini terus berlanjut, bagaimana menurut nak mutia dampaknya pada prestasi? Pastinya berpengaruh. Mungkin Bu, nilai saya akan turun dan saya akan lebih stres. Nah, benar itu nak mutia. Hal itu bisa membuat tugas terasa semakin menumpuk. Tapi jangan khawatir nak, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi ini. Kita bisa mencoba strategi seperti membuat jadwal harian, memecah tugas besar menjadi bagian kecil, dan mengatasi rasa takut gagal. Sepertinya itu akan membantu dan saya ingin mencoba. Oke, nah ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama yaitu kita perlu mengatasi rasa takut gagal. Apa yang bisa anak mutia katakan pada diri anak mutia sendiri untuk melawan pikiran negatif seperti itu? Mungkin saya akan mencoba berpikir bahwa tugas itu tidak harus sempurna, yang penting selesai dulu. Bagus sekali anak mutia. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan itu mari kita coba membuat rencana kecil.
Misalnya apa tugas terdekat yang perlu Nak Mutia selesaikan? Saya harus buat makalah untuk minggu depannya. Nah, coba pecah tugas itu menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya hari ini Nak Mutia bisa mulai mencari referensi, besok bisa membuat kerangka dan selanjutnya. Baik Bu, saya akan mencoba mengerjakan seperti itu. Nah, terakhir itu coba hindari distraksi seperti media sosial. Bagaimana kalau Nak Mutia menetapkan waktu tertentu untuk belajar tanpa gangguan? Sepertinya ide bagus Bu. Saya akan mematikan ponsel selama belajar. Oke, nah hari ini hari ini kita sudah membahas banyak hal termasuk penyebab prokrastinasi, dampaknya, dan beberapa solusi yang beberapa solusi seperti membuat jadwal kecil dan mengatasi rasa takut gagal. Bagaimana menurut Nak Mutia? Saya merasa lebih paham Bu. Kenapa saya sering menunda-nunda. Saya akan coba menerapkan tips-tips yang sudah dibahas. Bagus sekali Nak Mutia. Ibu percaya Nak Mutia bisa melakukannya. Nah, jika nanti ada kesulitan, Nak Mutia selalu bisa datang kembali untuk bercerita. Baik Bu. Jadi Ibu akan memberikan LKPD sebagai tugas untuk membantu Nak Mutia merencanakan langkah-langkah kecil menuju perubahan. Isilah dengan tujuan, strategi, dan cara kamu untuk mencapai untuk tidak mengulangi prokrastinasi akademik. Silakan dulu ya.
anak ya karena sudah muslim. Nah, jadi perlu Ibu beritahu sesi konseling kita hari ini akan Ibu akhiri karena sesuai kesepakatan waktu kita di awal kita akan melaksanakan proses konseling selama 40 menit dan Ibu rasa kita sudah melaksanakan proses konseling ini selama 45 menit. Kalau begitu sesi konseling ini Ibu akhiri ya. Nak Mutia bisa datang ke ruang BK ini kapanpun jika Nak Mutia mengalami masalah. Oke, jadi baik. Jadi mari kita mengakhiri sesi konseling ini dengan berdoa bersama. Berdoa selesai. Jadi silakan Nak Mutia bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama.